Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bu Ocha senang sekali. Pada kesempatan kali ini, Bu Ocha kembali memberikan video pembelajaran muatan bahasa Indonesia untuk kalian. Walaupun kalian belum belajar di sekolah, tetapi Bu Ocha berharap kalian tetap semangat belajar di rumah. Karena belajar muatan bahasa Indonesia di rumah insya Allah lebih mudah. Sebelum kalian menyimak video pembelajaran dari Bu Ocha, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Doa selesai. Baiklah, kalian siapkan buku paket tema 7, buku tulis dan perlengkapan alat tulisnya ya. Ingat, simak baik-baik video pembelajaran dari awal hingga akhir dan kerjakanlah tugas evaluasi sesuai arahan yang ada di dalam video pembelajaran Bu Ocha. Pada kesempatan kali ini, Bu Ocha akan menjelaskan tema 7 subtema 2. Dengan kompetensi dasarnya yaitu menggali informasi penting yang disajikan secara lisan dan tulis menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tujuan pembelajarannya 1. Dengan membaca, siswa dapat mengetahui peristiwa sejarah. 2. Dengan membuat peta pikiran, siswa dapat mengidentifikasi peristiwa sejarah. Materi pembahasannya pada hari ini 1. Membaca teks narasi, 2. Mengembangkan peta pikiran menjadi ringkasan, dan 3. Menemukan informasi-informasi penting dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Oke, kalau begitu bukalah buku paket tema 7 subtema 2 halaman 111. Simak dan perhatikanlah baik-baik ya. Di sana terdapat sebuah teks narasi sejarah. Masih ingat nggak? Apa yang dimaksud dengan teks narasi ya? Coba ingat-ingat dong. Ada yang bisa jawab? Nah, betul sekali. Teks narasi adalah teks yang menceritakan sebuah peristiwa atau kejadian secara beruntun dan detail sesuai dengan urutan waktu. Nah, di sini Bu Ocha akan membacakan tentang KMB dan pengakuan kedaulatan. Pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949 diadakan konferensi meja bundar atau KMB di kota Den Haag, negeri Belanda. Dalam KMB, pihak Indonesia diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta dan pihak Belanda diketuai Mar Seven. Pada tanggal 2 November 1949, perundingan diakhiri dengan keputusan antara lain sebagai berikut. 1. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat atau RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, penyelesaian masalah Irian Barat ditangguhkan setahun kemudian. Yang ketiga, RIS akan bekerja sama dengan Belanda dalam suatu Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda dengan kedudukan dan hak yang sama. Keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda, memberikan hak konsesi dan izin baru bagi perusahaan-perusahaan. Yang kelima, semua hutang Hindia Belanda harus dibayar RIS. Yang keenam, TNI menjadi inti tentara RIS dan berangsur-angsur akan mengambil alih penjagaan keamanan di seluruh wilayah RIS. Akhirnya pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia yang dilakukan di Belanda dan di Indonesia. Pengakuan kedaulatan Indonesia di Belanda dilakukan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, sedangkan di Indonesia dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dengan berakhirnya KMB, berakhirlah konflik Indonesia-Belanda antara tahun 1945 sampai 1949. Nah,
Untuk mendapatkan informasi-informasi penting dalam teks narasi sejarah, kita bisa menggunakan peta pikiran. Apa itu peta pikiran? Peta pikiran adalah sebuah peta yang bisa menjelaskan konsep atau gagasan dengan lebih mudah. Manfaat peta pikiran untuk meningkatkan daya ingat, kreativitas, dan produktivitas. Tujuan pembuatan peta pikiran adalah memudahkan untuk mengembangkan gagasan ketika menyampaikan kembali isi teks, baik secara lisan maupun tulisan. Bagaimana cara membuat peta pikiran? 1. Cari kata kunci yang akan dibuat menjadi gagasan utamanya. Jadi, kita harus menemukan kata-kata yang penting terlebih dahulu. Yang kedua, buatlah beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan kata kunci tersebut, kemudian dikembangkan. Nah, di sini Bu Ocha juga akan memberikan contoh peta pikiran. Kebetulan Bu Ocha menemukan kata kunci dalam teks narasi yang Bu Ocha baca tadi, yaitu peristiwa KMB. Nah, peristiwa KMB di sini Bu Ocha akan simpan di tengah-tengah ya. Nah, sebagai gagasan pokoknya atau gagasan utamanya. Kemudian Bu Ocha akan membuat beberapa pertanyaan. 1. Di mana? Ingat, kata tanya di mana itu digunakan untuk menanyakan tempat. Jadi di sini Bu Ocha memberikan contohnya, yaitu di mana terjadinya KMB. Yang kedua, siapa? Siapa itu digunakan untuk menanyakan orang. Berarti Bu Ocha membuat pertanyaannya, siapa yang terlibat pada perundingan KMB? Yang ketiga, kapan? Untuk menanyakan waktu. Bu Ocha mencontohkannya, kapan diadakannya KMB? Yang berikutnya, mengapa? Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Mengapa diadakan KMB? Berikutnya, kata tanya bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara. Bu Ocha memberikan contohnya, bagaimana jalannya KMB. Nah, dari peta pikiran tadi, kita bisa membuat sebuah ringkasan. Ingat, ringkasan masih ingat kan? Ringkasan adalah menulis kalimat-kalimat penting lebih singkat dan lebih pendek. Di sini Bu Ocha membuat ringkasan dari peta pikiran tadi. KMB atau Konferensi Meja Bundar diadakan di Den Haag, negeri Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. KMB diadakan untuk melakukan perundingan antara Indonesia dan Belanda dikarenakan terjadinya konflik pada tahun 1945 sampai 1949. Pihak Indonesia diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta dan pihak Belanda diketuai Marseven. Nah, ringkasan ini tadi Bu Ocha ambil dari jawaban pertanyaan yang sudah Bu Ocha buat. Bagaimana? Kalian sudah paham tidak? Mudah-mudahan kalian paham ya. Kalau kalian sudah paham, berarti kalian sudah siap untuk mengerjakan tugas evaluasi dari Bu Ocha. Kerjakanlah soal latihan akhir subtema 2 pada buku tema 7 halaman 121 muatan bahasa Indonesianya saja, bagian A, B, dan C. Alhamdulillah, video pembelajaran muatan bahasa Indonesia dari Bu Ocha sudah selesai. Bu Ocha ucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah menyimak dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan video pembelajaran yang sudah Bu Ocha berikan bermanfaat buat kalian semua. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.